Seorang wanita berumah tangga memiliki hidup yang cukup bagus dan bahagia bersama keluarganya. Tapi ketika seseorang mengikutinya, dia berubah pikiran. Hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang lebih membagongkan. Film dengan judul Yola Cikmak yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi film ini tuh memiliki dua alur cerita yang berbeda tapi saling berkaitan. Namun kita ambil alur yang paling menarik saja, tentang seorang ibu rumah tangga yang kepincut sama pemuda penjaga sekolah. Jadi ceritanya ada seorang wanita bernama Ezgi memiliki kehidupan yang cukup baik, punya anak perempuan yang cantik dan suami yang sayang serta tajir. Bahkan apa kemauan Ezgi pun selalu diturutinya. Setiap pagi Ezgi biasanya akan mengantarkan anaknya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, karena memang jarak sekolah dan rumahnya tidak terlalu jauh. Sesampainya di depan pintu gerbang sekolah, Ezgi melihat ada seseorang pemuda penjaga pagar yang sepertinya masih baru. Pemuda itu bernama Kemal dan dia memperhatikan Ezgi dari dia datang bahkan sampai pulang. Hal ini ternyata tidak dilakukan sekali atau dua kali, bahkan berkali-kali. Suatu hari Ezgi menjemput anaknya pulang dari sekolah dan dari belakang ternyata Kemal mengikutinya secara diam-diam. Meski begitu, Ezgi merasa ada yang membuntutinya. Ketika sudah berada di dalam rumah, barulah Ezgi mengecek dari jendela. Apa maunya pemuda itu? Kenapa berkali-kali dia mengikutinya? Meski Ezgi memiliki suami yang baik dan perhatian, bahkan suaminya tidak banyak menuntut, Ezgi juga dibebaskan asalkan jangan bertindak yang macam-macam. Malam itu mereka bersantai, menonton TV, dan sesekali suaminya bercerita tentang kejadian tadi siang, kalau ada suatu bank yang sedang mengalami perampokan. Beruntungnya polisi datang tepat waktu hingga perampokan itu bisa dijinakkan dengan baik. Malam itu sebenarnya Ezgi ingin menceritakan kejadian yang dia alami, namun Ezgi masih belum bisa dan takut. Seperti biasa keesokan harinya Ezgi kembali mengantarkan anak perempuannya ke sekolah. Namun kali itu Kemal tidak ada di depan pagar karena pagarnya sudah dalam kondisi terbuka. Mumpung masih berada di sekolah, Ezgi mendatangi kepala sekolah untuk berbicara tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi dia melaporkan Kemal pada kepala sekolah untuk memberikan peringatan atau hukuman pada Kemal karena sudah mengikutinya. Namun pihak kepala sekolah tidak bisa memberikan peringatan begitu saja atau hukuman. Apakah Kemal menyakiti Ezgi? Apakah Kemal menyentuh Ezgi? Nyatanya semua itu tidak terjadi. Jadi mereka tidak akan bisa menghukum seseorang jika tidak terbukti bersalah. Bisa saja tujuan Kemal sejalan dengan Ezgi. Tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, pada akhirnya Ezgi pergi dari sana. Lalu ketika Ezgi sampai di depan pintu apartemennya, dia melihat Kemal mendekatinya secara tiba-tiba. Di sini, Ezgi bertanya pada Kemal, apa maunya dan kenapa dia mengikutinya terus-menerus. Dengan nada yang sedikit panik, Kemal mengatakan kalau Ezgi ini manis dan cantik. Lalu, Ezgi menutup pintunya. Suatu malam Ezgi dan suaminya makan malam bersama dengan rekan kerja dan teman-teman. Mereka membicarakan masalah pekerjaan, bisnis, dan hal-hal yang lain sebagainya. Pembicaraan itu ternyata membuat Ezgi tidak begitu suka dan terlihat bete. Hingga pada akhirnya, Ezgi melakukan sesuatu yang cukup dan sangat membagongkan. Dia mendatangi Kemal dan bersedia begituan dengannya. Apa yang telah terjadi pada Ezgi? Masa hanya karena dibilang manis dia langsung kepincut? Ezgi melakukannya seolah-olah dia tidak pernah begituan selama bertahun-tahun. Apa mungkin hubungannya dengan sang suami sedang tidak baik-baik saja? Bahkan gini, terkadang Ezgi lebih sering mendatangi Kemal di rumahnya dan membuatkan makanan untuknya dibandingkan menjemput anaknya pulang sekolah. Jadi suaminya Ezgi lah yang menjemput pada akhirnya. Kala itu Ezgi pulang diantar Kemal naik mobil. Beruntung mereka tidak ketahuan karena tak lama suaminya Ezgi muncul di sana. Ketika berada di rumah, Ezgi seperti tidak punya salah atau tidak terjadi sesuatu, seperti biasa aja. Namun ketika dia pergi mengantarkan anak perempuannya ke sekolah,
Kala itu penjaga lain memperhatikan mereka. Sepertinya ada yang tidak beres. Setelah mengantarkan anak perempuannya ke sekolah, SG dan Kemal malah jalan berduaan nongkrong di sebuah kafe outdoor bagaikan pasangan kekasih. Setelah itu, mereka pulang ke rumah SG karena mumpung suaminya belum pulang. Tapi ternyata suaminya pulang lebih awal dan itu mengejutkan mereka. Kemal yang hampir kepergok lantas menghajar suaminya SG dengan menghantamkan pintu ke kepalanya. Beberapa hari sejak kejadian itu, SG tidak pernah lagi pulang ke rumah. Dia meninggalkan anak perempuan dan suaminya. Suaminya SG mencoba mencari keberadaan SG hingga dia bertanya pada salah satu penjaga hotel kecil yang ada di kota tersebut. Dia yakin Kemal dan SG pasti ada di sana karena dia melihat ada mobil Kemal terparkir di depan hotel tersebut. Suaminya SG akhirnya dipersilakan untuk naik dan diberikan nomor kamar di mana SG berada. Ketika pintu dibuka oleh SG, suaminya langsung menodongkan senjata padanya dan dor. Seketika SG meninggoy. Sementara di luar ada Kemal yang baru saja kembali. Dia melihat ada mobil suaminya SG terparkir dan ada suara tembakan di kamar yang mereka tempati. Tidak ingin mengambil risiko yang lebih dalam, Kemal berjalan perlahan-lahan menjauh dari lokasi kejadian. Dan sejak saat itu Kemal tidak pernah lagi kelihatan. Jadi, pesan moral apa yang bisa kita dapat dari kejadian itu? Ya, itulah tadi alur cerita film Yola Cikmak. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.